Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Heru Setiawan SPDI MPDI, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Nurilia Faiza. Saya dari kelompok 7 ingin memaparkan materi saya yang berjudul Administrasi Kesiswaan. Pengertian administrasi kesiswaan. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai administrasi kesiswaan, akan lebih baik ketika mengetahui apa yang dimaksud dengan administrasi dan juga siswa atau peserta didik. Berdasarkan pengertian di atas, peserta didik atau siswa adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dalam menerima pembelajaran yang diberikan pendidik. B. Tujuan dan manfaat dari administrasi kesiswaan. 1. Melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah. Kedua, dapat mengetahui kuantitas atau kualitas siswa yang ada. Yang ketiga, dapat memetakan asal siswa itu baik daerah ataupun sekolah asal siswa. Yang keempat, dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman. C. Ruang lingkup administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan kegiatan-kegiatan pencatatan atau suatu peserta didik, mulai dari siswa mulai masuk sekolah hingga siswa meninggalkan sekolah karena lulus atau alasan lainnya. 1. Penerimaan peserta didik. Dalam penerimaan peserta siswa baru ini perlu direncanakan dengan baik. Yang kedua, kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang diterima di lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan kondisional lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, sistem penerimaan peserta didik. Berbicara mengenai sistem penerimaan, ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem seleksi, sistem promosi, dan sistem seleksi. Yang keempat, kriteria penerimaan peserta didik. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Yang kelima, prosedur penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik merupakan aktivitas penting dalam administrasi kesiswaan. Berikut penjelasan secara singkat prosedur-prosedur di atas. A. Pembentukan kepanitiaan penerimaan peserta baru. B. Rapat penentuan peserta didik baru. Yang C. Pembuatan pemasangan atau pengiriman pengumuman. Setelah hasil rapat mengenai ketentuan penerimaan peserta didik baru telah mencapai suatu kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah membuat atau promosi atau pemberitahuan mengenai penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat. Isi dari promosi atau pemberitahuan tersebut bisa berupa: yang pertama, profil atau gambaran sekolah; yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi; yang ketiga, cara mendaftar; yang keempat, waktu dan tempat pendaftaran seleksi dan pengumuman; yang kelima, uang pendaftaran. D. Pendaftaran peserta didik baru. Pada saat pendaftaran, yang harus dipersiapkan adalah berupa loket pendaftaran, informasi, dan formulir pendaftaran. Yang E. Seleksi peserta didik baru. Seleksi calon peserta didik ini sangat bergantung pada sistem seleksi yang dianut oleh sekolah atas lembaga pendidikan. F. Penentuan peserta didik yang diterima. Penentuan diterima atau tidaknya sangat bergantung pada sistem seleksi juga. G. Pengumuman registrasi peserta didik yang diterima. Setelah melalui proses seleksi
dan telah ditentukan diterima atau tidak, maka prosedur selanjutnya adalah melakukan pengumuman. 2. Pencatatan peserta didik setelah melalui proses seleksi penerimaan. 1. Buku induk atau buku pokok. 2. Buku klaper. Yang ketiga, buku presensi kelas. Yang keempat, buku catatan bimbingan dan penyuluhan. Fungsi dari bimbingan. 1. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan membantu siswa untuk memilih jurusan sekolah. Yang kedua, fungsi pengadaptasian, yaitu fungsi bimbingan yang membantu guru menyampaikan pelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kepribadiannya. Yang ketiga, fungsi penyesuaian, yaitu membantu siswa untuk memperoleh penyesuaian pribadi yang lebih baik. 1. Manfaat orientasi peserta didik baru. A. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah baru mereka. Yang B. Menyiapkan secara fisik, mental, dan emosional. 2. Fungsi orientasi peserta didik baru. Bagi peserta didik adalah wahana untuk mengenalkan diri kepada lingkungan barunya. Yang B. Bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan. Yang C. Bagi kakak kelas peserta didik. E. Tata tertib peserta didik. Tata tertib siswa ini merupakan bagian dari tata tertib sekolah. Tata tertib siswa ini membuat mengenai aturan-aturan yang menyatakan boleh, tidak boleh, benar, tidak benar, layak, tidak layak untuk ditaati oleh peserta didik, yang mengandung hukuman sebagai konsekuensi bagi siswa yang melanggar aturan-aturan yang ditentukan. D. Hal-hal penting dalam administrasi kesiswaan. Dalam kegiatan administrasi peserta didik ada beberapa yang sangat penting, yaitu pembinaan peserta didik, mangkal kenakalan anak atau remaja, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, ganja, morfin, alkohol, dan sebagainya. D. Faktor lingkungan keluarga dan sekolah atau masyarakat. 1. Lingkungan keluarga pecah. 2. Lingkungan sekolah yang menjemukan, membosankan. 3. Lingkungan masyarakat yang tak menentu bagi proses kehidupan masa mendatang. Yang keempat, gejala-gejala yang memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada masalah kenakalan anak harus dapat dideteksi secara secepat mungkin dan secermat mungkin. 4. Masalah ganja, narkotika, dan sebagainya. Kebijakan penangkalan serta penanggulangan penyalahgunaan ganja, narkotika, morfinisme, alkoholisme, dan sebagainya merupakan usaha yang terpadu yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat, yaitu orang tua, guru atau dosen, hakim, penegak hukum, organisasi massa keagamaan, rumah sakit, apoteker, lingkungan pendidik. Tindakan-tindakan preventif, pengawasan, dan kuratif harus dilakukan secara maksimal mungkin dari keselamatan generasi penerus kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.